Shalom teman-teman, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini, malam hari ini, kita segera akan mulai. Tapi sebelum kita mulai, mari kita sebelum doa, mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini anak-anak-Mu bersama-sama akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini ya Tuhan sangat terbatas. Telah memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus agar dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup. Bagi sahabat-sahabatku yang di Zoom ini ya Tuhan yang mendengarkan bersama-sama juga dengan mereka. Berikan juga itu kemampuan baik turunkan Roh Kudus bagi sahabat-sahabatku yang baik di tempat ini. Kami percaya sahabat-sahabat kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi alangkah baiknya juga ya Tuhan, mereka selalu dan sering mendengarkan sabda firman Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau yang memegang seluruh kehidupan kami. Engkau yang menjaga seluruh alam jagat. Begitu juga song leader kami mendengar sangat semangat untuk membesarkan nama Tuhan. Bapak, media yang kami pakai juga, Engkau bersama-sama dengan media ini hingga dapat berjalan dengan baik ibadah kita pada hari ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membacakan firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Saya ulangi, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Saya tahu jemaat sudah sering membaca ini dan sering berulang-ulang membaca. Bunyinya demikian, saya Allah menciptakan langit dan bumi serta isi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dan gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit dan berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatannya yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat. Dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas muda,
segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah hendak benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah yang hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung-burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, berfirman-Nya, berkembanglah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan adalah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambar Allah menciptakannya, dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang
dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Sahabat-sahabat, teman-temanku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Dari pasal 1 sampai dengan pasal 31. Saya dulu waktu kuliah senang sekali dengan satu mata kuliah yang istilah semiotika atau semiotika itu. Semiotika itu atau semantik adalah kemampuan kita belajar untuk memaknai arti kata itu. Kemampuan kita manusia itu memberikan makna kepada satu teks dan satu konteks. Oke, tadi kita sudah berbicara pada mulanya. Kalau pikiran kita memang benar datang kepada Tuhan, kita bertanya itu, Tuhan kenapa pula pada mulanya? Sedangkan Engkau menciptakan lain lagi. Hari pertama berarti ada yang ke-8 kalau begitu Tuhan. Ya kalau kita baca tadi kan firman Tuhan seperti itu. Itulah kadang-kadang kita cara berpikir begitu. Atau kita dibalikkan. Tuhan Allah, kenapa bukan manusia yang pertama? Ya kenapa dunia hewan, dunia tumbuhan? Baru itu kenapa berikutnya ada manusia? Nah ini saya senang kalau manusia bertanya-tanya tentang itu. Oleh sebab itu, itulah yang sedikit mau mencerdaskan bagaimana kita hidup itu datang kepada Tuhan. Bagaimana kita mau melihat karya ciptaan Tuhan itu. Itu manusia itu diciptakan oleh Allah itu dibikin pikiran oleh sebab Tuhan bilangnya dia menciptakan manusia dia melihat amat baik adanya. Itulah manusia yang diciptakan amat baik dan oleh sebab itu manusia dalam hal ini mau membedakan manusia dengan hewan. Manusia ini diberikan pikiran untuk belajar, diberikan rasio, diberikan emosi. Semua itu manusia Tuhan ciptakan itu untuk menelaah segala sesuatu, teman-teman. Oleh saya senang ya datang kepada Tuhan. Yang penting teman-teman, bagaimana kita selalu datang kepada Allah yang menciptakan kali langit bumi. Landasan pijak kita berpikir selalu berdasarkan firman. Pak Arios, Pastor Arios, bolehkah membaca? Tadi saya lupa nats pembimbing kita hari ini. Coba Pak Arius baca Kolose 2 ayat 8 supaya kita jangan itu ya. Kolose 2 ayat 8. Ini ya nats membimbing kita supaya kita jangan terjebak dengan Pak Teddy mau menghentar kita, menuntun kita ke salah jalan itu. Oleh sebab itu saya minta nats pembimbingnya Kolose 2 ayat 8 Pak Pastor Arius. Baik, ayat 8 dari pasal 2 dari kitab Kolose berbicara, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, itu. Supaya teman-teman jangan terjebak, karena saya banyak baca filsafat lain, jangan terjebak. Di dalam firman Tuhan ini, iman kita itu
mau menajamkan cara pikir kita, ya, point of view kita, cara pandang kita itu pakai iman melalui firman. Tadi saya kembali bicara tentang Ferdinand de Saussure, bicara tentang semiotik itu. Memang perlu penelaahan mendalam tentang firman Tuhan ini. Oleh sebab itu kalimat saya pertama, bagaimana kita menggunakan firman Allah untuk memimpin logika kita, untuk menggunakan rasio kembali kepada firman Tuhan. Itu sangat luar biasa, teman-teman. Kira-kira ini dapat dipahami ya, supaya saya tidak salah. Itu artinya bagaimana kita menggunakan, how can to use to orang punya faith itu, orang punya iman itu, orang punya word itu firman Allah itu, ya, untuk memimpin logika kita dengan menggunakan rasio, ya, dengan menggunakan rasio, ya, dengan menggunakan rasio, ya, kembali kepada firman Tuhan itu, teman-teman. Oleh sebab itu tidak heran di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ya, boleh Pak baca Pak Muara tua. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian. Ya, oleh sebab itu teman-teman, tadi saya coba menghentar kita. Bagaimana kita selalu berpikir thinking positif. Bagaimana selalu berpikir menggunakan logika rasional dan menggunakan emosi dan hasrat kita. Kesemuanya itu dibungkus dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan. Tidak apa-apa, Pak. Kita punya emosi, kita punya hasrat, kita punya logika, kita punya rasio. Apalagi? Tetapi itu kita bungkus, Pak. Bungkus dengan kuasa Roh Kudus melalui firman Tuhan. Itu yang menjadi kehidupan bagi kita. Saya percaya juga teman-teman lebih banyak tahu apa yang dikatakan oleh Albert Einstein itu. Masih ingat, teman-teman? Dia katakan science without religions. What do you say? Pincang, blank, ya kan? Religion without scientist, dia bilang buta. Saya percaya juga, karena memang dia ciptaan Tuhan. Tapi saya cuma ambil hikmat dari situ. Pastor Rios lah baca-baca Alkitab, tapi tidak secara saintis. Dia jalan saintis dalam konteks itu ya, etimologinya ya. Jangan saintis dalam konteks pemahaman salah. Iya kan, artinya metode yang tersusun secara sistematis, ya kan? Segala sesuatu yang tersusun secara sistematis melalui metodologi disebut dengan saintis. Tidak beda dengan kita membaca firman Tuhan. Kita susun secara sistematis. Seperti penciptaan. Penciptaan itu tersusun secara sistematis loh. Jangan dibilang asal-asal gitu. Ya, saya kembali tadi, benar apa yang dikatakan oleh Albert Einstein tentang itu. Kalau pengetahuan, dia bilang, tanpa agama, kita akan berjalan pincang. Begitu juga, agama tanpa pengetahuan, kita akan jadi buta. Lukas 18 ayat 8, akan tetapi ketika Anak Manusia datang, apakah ia mendapatkan iman di bumi? Itu tulisan yang kita sebagai penutup firman Tuhan kita pada hari ini. Dan kemudian saya juga tutup dengan Lukas 10 ayat 27. Ya. Bagaimana kasih Tuhan kita harus lakukan dengan apa? Jangan coba-coba kita mengasihi Tuhan hanya dengan hatimu. Jangan, teman-teman. Saya bilang oleh sebab itu ada satu kecil, itulah emosional. Jangan juga hanya dengan jiwamu.
ini saya bilang akan jatuh ke dalam hal-hal yang teman-teman tahu kalau hanya dengan jiwa. Atau janganlah kamu mengasihi Tuhan hanya dengan kekuatanmu. Janganlah. Jangan pilih itu. Cuma dengan kekuatanmu engkau mau mengasihi Tuhan akan marah itu. Ataupun saya bilang tadi, jangan kita manusia sok pinter. Mau mengasihi Allah dengan akal budi. Itu kesalahan luar biasa itu. Bagi kalau saya melihat perkembangan itu. Di media mana aja saya dengar ini orang lagi membawa firman tapi dia mencoba melebihi daripada akal budi, akal daripada Tuhan yang saya bilang dari pertama. Oleh sebab itu Tuhan dikatakan dalam Lukas 10 ayat 27, dia melengkapi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Itulah bungkus satu keseluruhan Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Itulah sebenarnya satu keseluruhan Bapak-Bapak. Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita adalah ini, Pak. Kuncinya ini. Supaya kita mendengar orang berkhotbah sampai jangan terhanyut. Dia bicara emosi aja, Pak. Itu yang saya bilang hati. Ini harus ada satu keutuhan keseluruhan untuk menjalankan misi visi Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak-bapak, mari kita berdoa. Mari kita sedang berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Maafkan hamba-Mu yang punya keterbatasan dan lain sebagainya. Mungkin salah menafsirkan ya Tuhan. Menginterpretasi firman Tuhan. Tapi Tuhan, kami hanya selalu bersandar daripada kekuatan Roh Kudus-Mu bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan kiranya dapat membuka cakrawala pikir kita lebih dekat kepadamu. Dan lebih dekat bersaudara, bersyalom dengan sahabat-sahabatku di tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Bukan kehendak ya Tuhan, kami yang jadi dalam diskusi ini, tapi kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa serta mengucap syukur kepadamu.